selalu bermandikan sinar mentari sepanjang tahun, menjadikan Laut Indonesia sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dengan ekosistem bahari yang terlengkap, Laut Indonesia menopang kehidupan lebih dari 200 juta rakyatnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkat pula tekanan terhadap lingkungan. Orang-orang yang tidak berpikir panjang melakukan hal-hal yang akan disesali di kemudian hari, eksploitasi dengan cara yang merusak. Dunia kita saat ini sedang menghadapi sebuah masalah bersama, sebuah krisis pangan di mana salah satu penyebabnya adalah krisis perikanan. Krisis perikanan yang dipicu dengan berlangsungnya penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan juga tak mematuhi aturan yang dikenal pula sebagai IUU Fishing. Di Indonesia, IUU Fishing telah menyebabkan kerugian negara sebesar 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Ini menyebabkan terganggunya komposisi stok dalam proses pendugaan stok ikan dan memicu terjadinya konflik di kalangan nelayan. IUU Fishing akan membawa kita pada kehancuran. Pemangku Pura Desa Pemutaran memimpin upacara yang tidak biasa. Sebuah upacara pemberkatan kerangka baru, terumbu buatan biorok yang akan ditenggelamkan di perairannya. Pemutaran, sebuah desa kecil di pesisir utara Bali Barat, mendobrak keluar dari keterpurukannya. Pada tahun 1989, Desa Pemutaran dalam keadaan rusak berat. Terumbu karang di lautan habis. Hutan-hutan di gunung gundul karena kehidupan masyarakat yang sangat miskin. Sehingga perilaku dan mindset mereka itu destruktif sekali. Semua karang laut yang merupakan habitat biota laut itu habis total. Karena mereka menangkap ikan dengan melakukan pengeboman, melakukan pakai potasium, zat-zat yang beracun sehingga ikan lari ke laut dalam. Sebuah kondisi yang banyak ditemukan di Indonesia adalah I Gusti Agung Prana yang pertama kali mencium potensi pariwisata Desa Pemutaran. Ia mengajak warga untuk membangun ekowisata yang berbasis partisipasi masyarakat. Sebuah daerah perlindungan laut diinisiasi di perairan desa ini. Di dalam area ini ditenggelamkan pula terumbu buatan biorok yang dapat memberikan fungsi baik sebagai substrat dasar untuk penempelan bayi karang maupun sebagai alat pengumpul ikan atau dikenal juga sebagai rumpon. Hampir bisa dipastikan melakukan perubahan seperti ini tentulah tidak mudah. Di awal-awal pun sebetulnya kami sudah dicibir dan bahkan dicurigai. Maksud kita untuk menyetop penangkapan ikan dengan bom itu dianggap memotong kehidupan mereka. Tetapi dengan pendekatan budaya dan spiritual. Sehingga muncul pemahaman yang benar dan kemudian kesadaran, kemudian mereka partisipasi. Di awal itu kami ketahui. Akhirnya saya buktikan, kita bicara di pura. Kalau siapa berani ngomong yang salah-salah di pura, di tempat sembahyang. Siapa yang berani mengingkari apa yang kita perjanjikan di pura? Bahwa mereka yakin kami ini bukan main-main. Pada tahun 1991, program ekowisata dan perlindungan terumbu karang ini resmi dipayungi hukum adat desa. Pecalang atau polisi adat mengambil peran pengawasan dengan melakukan patroli reguler. Tantangannya ya tentu dengan penerapan awig-awig desa Pekraman yang melarang adanya pengeboman ikan, melarang adanya penangkapan ikan hias dengan cara apapun. Tentunya itu sangat sulit. Jadi kendalanya berbenturan pendapat dengan nelayan-nelayan lain, tentunya nelayan sebelah. Kalau nelayan kita di Pemutaran, sih kita bisa langsung didekatin beliau bahwa begini, terus hasilnya sudah dirasakan. Dia
gampang-gampang saja. Tetapi nelayan luar tentunya dia tidak merasakan manfaat secara langsung untuk daerah perlindungan ini. Nah, dengan adanya perkembangan pariwisata ini, akhirnya sedikit-sedikit masyarakat kami di Pemutaran ini mendapat pekerjaan tampung. Karena di sini juga kita atur pada investor yang masuk itu dengan catatan 60% tenaga lokal yang mampu. Saat ini, di Desa Pemutaran sudah berkembang 5 penginapan, 6 dive shop, dan 7 restoran milik masyarakat. Yang terjadi sekarang apa? Yang sangat cepat perkembangannya, homestay masyarakat. Ini adalah manfaat langsung turun menetes kepada masyarakat. Mereka yang membangun 3 homestay, 5 homestay, masing-masing rumah, dan mendapatkan 200.000, 250.000 per kamar, kan menjadi income stream desa yang luar biasa. Wakatobi, jantung dari segitiga karang dunia. Dari kawasan ekosistem laut yang paling beraneka ragam ini, Wakatobi termasuk salah satu sumber dari stok ikan karang di pasaran global. Ikan-ikan karang dijual hingga Hong Kong dan Taiwan. Kondisi yang menggiurkan ini harus ditangani dengan bijak. Overeksploitasi dan penangkapan merusak akan berujung kembali kepada kemiskinan. Menurutnya kita punya tangkapan nelayan dari hasil kedo-kedo ini sejak 2011 itu sudah menurun. Kenapa menurun? Karena memang itu dipengaruhi, ada 2 faktor yang mempengaruhi, termasuk 1, pemboman dan pembiusan. Kalau 2010 Pak, kita macam saya pribadi, kalau saya turun dari rumah melaut jam 4 pulangnya jam 4 sore, itu saya sudah menghasilkan 1 juta lebih harga ikan. Karena ikan yang kita pancing ini belum diganggu oleh orang-orang yang mengadakan pembiusan. Jadi penyebab menurunnya kita punya penghasilan itu disebabkan oleh adanya pembiusan, pengeboman. Melihat hal itu, WWF Indonesia, sebuah organisasi konservasi lingkungan, meluncurkan program Seafood Saver. Seafood Saver sendiri adalah sebuah wadah yang digagas oleh WWF Indonesia yang dilatar belakangi oleh pekerjaan-pekerjaan tidak hanya WWF tetapi juga LSM yang lain terutama di Indonesia, bahwa beberapa tahun yang lalu banyak lembaga-lembaga non pemerintah yang bekerja hanya turun kepada nelayan. Dia mempengaruhi nelayan untuk tidak melakukan pengeboman, tidak lakukan pembiusan, menangkap ikan dengan ramah lingkungan. Tetapi setelah itu mau berbuat apa? Setelah nelayan melakukan perbaikan-perbaikan, dan itu tidak mempengaruhi pada kehidupan nelayan itu sendiri. Karena hanya selesai di level nelayan. Setelah baik ya mereka jual dengan harga yang sama karena belum ada perusahaan yang disentuh untuk mengapresiasi dari jerih payah nelayan yang telah melakukan perubahan. Konsep ini dipahami pula oleh beberapa pengusaha perikanan. Salah satunya adalah Heru Purnomo, pemilik usaha dagang Pulau Mas. Kita merasa industri ini sangat tergantung dengan alam karena suplai ikan kita semuanya dari alam. Kita tidak melakukan budidaya. Kenapa kita harus melakukan sustainable? Karena satu-satunya cara untuk keberlanjutan usaha ini adalah dengan stok ikan yang kontinu dari alam. Dan kalau kita bicara tentang kontinuitas stok dari alam, jelas lingkungan alam itu sendiri harus kita jaga. Nelayan itu kita ajarin dari awal, kalian harus menjaga lingkungan, kalian harus mempertahankan lingkungannya masing-masing. Jangan izinkan nelayan dari luar untuk masuk ke daerah kalian. Kemudian kita mulai memperkenalkan program minimum size, di mana nelayan hanya bisa nangkap ikan yang di atas 600 gram. Untuk ikan yang di bawah 600 gram, mereka harus lepaskan kembali ke alam.
Ukuran minimum ini bertujuan agar ikan yang ditangkap setidaknya sudah bertelur 1 kali dalam hidupnya, sehingga keberlangsungan stok ikan pun terjaga. Awalnya memang susah, jadi biasanya di satu daerah kita memperkenalkan program baru ini, banyak nelayan yang tidak suka, banyak nelayan yang tidak setuju dengan program ini, karena bagi mereka, kenapa sih ikan kok harus dilepas? Toh dari zaman nenek moyang saya sampai hari ini ikan itu tidak pernah habis. Padahal nelayan itu tidak tahu pada zaman nenek moyang mereka berapa orang yang jadi nelayan. Teknologi apa yang diterapkan nenek moyang mereka ke laut. Tapi sekarang beda, jumlah populasi nelayannya banyak, cara tangkap nelayannya, alatnya lebih canggih, lebih modern, otomatis tekanan ke alam itu jauh lebih berat sekarang dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi kalau nelayan tidak mulai berpikir gimana caranya menjaga populasi ikan, jelas dia akan kehilangan ikan di masa yang akan datang. Membuat satu perubahan memang susah. Pada awalnya muncul banyak pro kontra waktu kita memperkenalkan program ini ke nelayan. Jelas yang namanya nelayan untuk diajari melepas itu sangat susah. Bahkan sampai hari ini pun pemerintah belum pernah mengeluarkan regulasi minimum size ikan yang boleh ditangkap ukuran sekian, yang kecil harus dilepas ke alam. Nah, kita mencoba memperkenalkan itu ke nelayan karena kita punya insentif. Kami beli ikan dari nelayan dengan harga premium. Harga premium itu yang kita manfaatkan untuk mengedukasi mereka. Harga premium yang nelayan dapatkan membuat nelayan bajo seperti Hartono mulai mengalami perbaikan kesejahteraan. Itu rumah yang saya tempati sekarang, yang saya bilang hasil dari pendapatan setelah bergabung dengan Pulau Mas. Saya sudah merasa senang, bersyukur. Anak saya walaupun hanya masih ada yang duduk di SMP, sekarang sudah mau menuju masuk ke perguruan SMA Muhammadiyah. Saya merasa bersyukur bahwa saya masih diberi rezeki dan kekuatan. Kawasan Taman Nasional Wakatobi sendiri tetap masih dalam tekanan. 110 nelayan yang tergabung dalam upaya perikanan yang ramah lingkungan, jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan total nelayan yang berada di kepulauan kecil di ujung selatan Indonesia ini. Indikatornya pertama, ukuran ikan yang ditangkap nelayan itu masih kecil-kecil kebanyakan. Berarti menandakan daerah itu populasi ikannya masih rendah. Terus kemudian tingkat kesadaran nelayan kita sendiri di sana dalam menjaga lingkungan, ada beberapa yang sudah baik, tapi masih banyak juga yang tidak mengerti kenapa program ini harus dilaksanakan. Dan indikator yang paling kelihatan yaitu tadi, ukuran ikan yang tidak pernah membesar. Bahkan mungkin bisa jadi semakin tahun semakin mengecil. Itu indikasi alamiah yang kita bisa lihat dari kesehatan populasi ikan di satu daerah. Lautan adalah penyedia lebih dari 40% kebutuhan protein manusia di seluruh bumi. Memberi makan lebih dari 7 miliar orang, memberi tekanan yang sangat besar kepada tempat hidup kita. Mau tidak mau, kita harus pula mengembangkan kegiatan budidaya. Untuk sebagian orang, budidaya juga dapat memberikan sebuah kepastian pendapatan. Yusuf Mufran adalah pekerja sebuah peternakan mutiara di Misol, Raja Ampat, Papua. Dari situlah beta dari sana kemari. Awalnya beta kerja gajinya cuma sekian. Sekarang sudah mulai dari tahun 2000 naik. Gaji saya sudah cukup lumayan. Terus saya punya anak istri, sebagian saya kirim saya punya orang tua, sebagian untuk bangun rumah. Sudah cukup lumayan. Perusahaan mutiara ini mempekerjakan sekitar 500 orang dari daerah setempat dan sekitarnya. Memberikan alternatif pendapatan selain pergi melaut, di mana pada akhirnya tekanan terhadap laut pun berkurang.
lautnya itu bagi orang Kofiau itu sudah senangnya kegiatan laut. Hasilnya sudah di situ, kesenangannya sudah di situ, hidupnya sudah di situ, apalagi. Surga dunia terakhir terbentang di seberang kepala burung Papua, Raja Ampat yang terpencil menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan 537 spesies karang, serta hampir 700 spesies moluska, Raja Ampat adalah ekosistem terumbu karang terkaya di dunia. Namun, Raja Ampat tetap merasakan masalah yang sama. Dulu kan di sini kan ikannya hanya tinggal kau masak saja nasi, ikan hanya kau pegang ke atas. Pertengahan antara dulu dengan sekarang itu masih sangat tidak buruk sekali. Dulunya itu yang namanya bom ini terlalu banyak. Sebuah kearifan lokal yang telah lama ditinggalkan ternyata menjadi jawabannya. SASI, sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan secara tradisional oleh masyarakat Indonesia Timur. Untuk sebuah periode tertentu, masyarakat adat menutup sebagian kecil kawasannya dari kegiatan eksploitasi. Bagaimana hal ini bisa berjalan? Ketika kita sampaikan ke masyarakat dari data-data yang pemantauan yang ada, itu masyarakat prihatin dan menimbulkan semangat kembali untuk secara bersama-sama bagaimana kita mencegah menurunnya sumber daya. Dan dalam 2-3 tahun terakhir masyarakat cukup mendukung untuk misalnya upaya pengawasan, termasuk dengan membuat sebagian dari lokasi-lokasi di Kofiau sebagai tempat SASI. Sanksi adat bagi masyarakat Kofiau ataupun masyarakat Papua jauh-jauh lebih dihormati ataupun jauh-jauh lebih menakutkan daripada sanksi dari penjara atau sanksi dari hukum positif itu. Kita bisa bayangkan ketika orang itu dikucilkan dari masyarakatnya, dari warganya, itu bagi masyarakat Kofiau dan juga masyarakat Papua itu merupakan suatu kehormatan ataupun dia bisa dengan segala upaya untuk menghindari sanksi hukum adat itu, sehingga inilah yang menyebabkan ketika ditetapkan SASI bisa kita bilang tanpa pelanggaran di situ. Gitu. Kalau sudah lewat atau sudah salah masuk ke daerah yang mereka SASI itu tetap kena sakit. Kecuali orang itu si sakit itu diantar ke yang tuan punya lokasi. Nanti selanjutnya urusannya ke majelis jemaat tadi, lalu bisa sembuh tanpa obat. Itu tradisi orang tua dulu. Makanya kebanyakan orang takut. Penghidupan kembali SASI di Kofiau berkembang dengan baik. Banyak warga yang ingin kawasan lautnya di SASI pula. Dari 2-3 tahun praktek yang sudah bagus di lokasi SASI tersebut ternyata memberikan dampak kembalinya biota yang menjadi nilai ekonomis penting bagi masyarakat itu. Contohnya teripang, lobster ataupun lola, ini yang mereka SASI dan ini yang menjadikan terancamnya sumber daya yang di Kofiau. Karena masyarakat yang dari luar biasanya di samping mereka membawa alat-alat yang sering merusak seperti bom, bius, juga menggunakan peralatan-peralatan yang menangkap hasil yang dalam jumlah yang besar dengan armada yang cukup besar. Ini yang menyebabkan penangkapan berlebih dan pada akhirnya akan mengancam terhadap populasi sumber daya yang ada di Kofiau sendiri. Penanganan masalah perikanan ini memang tidak bisa dilakukan sendirian. Sumber daya perikanan yang tidak mengenal batas administrasi membutuhkan pengelolaan lintas daerah dan juga lintas negara. RFMO atau Regional Fisheries Management Organizations dibentuk untuk memastikan kegiatan perikanan yang berlangsung tidak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan berbagai spesies di dalamnya,
di mana merupakan salah satu sumber pangan utama kita. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa upaya pelestarian lingkungan adalah sebuah upaya penyelamatan hidup umat manusia. Show.